Dan nanti pada segmen berikutnya juga, ya berarti ya kita pada segmen berikutnya kita akan mengeksplorasi lebih dengan caleg-caleg kita yang sedang duduk di depan kita ini. Tapi sebelum kita bereksplorasi, sebelum kita bertanya lebih lanjut dengan caleg yang akan kita tanya ini, kita akan saksikan iklan yang melewat berikut ini. Tetaplah bersama Caleg Bicara pada TV dan Radio Anissa Pada TV dimanapun Anda berada, dan pendengar setia Radio Anissa di 105,6 FM. Kita kembali lagi dalam acara program Caleg Bicara. oke, baik, untuk memeriahkan, ya, membuat supaya suasana malam hari ini semakin meriah. Kita akan coba untuk menghadirkan yel-yel dari para pendukung masing-masing caleg malam hari ini. Kita mulai dari pendukungnya Bang Ahmad Matin dari Partai Amanat Nasional. Ya, satu, dua, tiga, mulai. Kerja Pak Ahmad Matin. Oke, itu tadi Ahmad Matin. Selanjutnya dari PD Perjuangan, ini pendukungnya Bu Melina Kartika Kadir. Silakan. Siap. Ya, satu, dua, tiga, mulai. Ibu Haja Melina Kartika Kadir. Oke. Indonesia Merdeka. Merdeka. Oke. Sekarang dari Keadilan PKS. Ya, para pendukungnya Bang Saiful Islam. Silakan. Ya. Boleh, mau berdiri boleh. Ya. Ayo bersama kobarkan semangat Indonesia. PKS nomor 3. PKS tetap di hati. Ya, itu dia. PKS tetap di hati. Baik Bang, sekarang tadi sudah kita dengarkan yel dari para pendukung caleg yang sudah hadir. Kita mulai dengan yang berbaju merah, Ibu Melina Kartika Kadir. Betul ya, Ibu Melina. Ya, mungkin Ibu sudah cukup banyak berkeliling di berbagai pelosok Kabupaten Bekasi ya. Ya, kira-kira apa Bu yang ditemui, keluhan-keluhan apa sih yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi yang dititipkan kepada para calegnya, dan Ibu melihat apa yang harus diperbaiki di Kabupaten Bekasi ini, Bu? Pertama, saya setelah banyak bersosialisasi masyarakat di Kabupaten Bekasi dari selatan sampai pun utara, kesimpulan pertama yang saya dapat adalah masyarakat adalah masalah infrastruktur ya. Mereka sangat meminta soal yang paling ringan, yaitu jalan lingkungan, kemudian jalan-jalan yang mengakses mereka yang sekarang rusak maupun ada kali yang itu kotor, terus juga orang di situ mandi, MCK segala macam juga di situ ya. Nah, itu kira-kira kedepannya seperti apa? Apa yang ingin diperbaiki? Iya, dapil 6 juga termasuk khusus Cikarang Utara. Iya. Saya melihat banjir kemarin juga cukup memprihatinkan gitu. Dan kebetulan rumah saya juga kena banjir. Nah, korban banjir. Iya, korban banjir. Ya sampai sepinggang orang dewasa. Ya. Jadi ini adalah PR kita bersama. Waktu itu saya sudah coba bicara dengan Pak Camat dan juga beberapa tokoh masyarakat di lingkungan Cikarang Utara untuk daerah-daerah yang banjir, terutama di tempat tinggal saya. Itu ada di Karangasem. Gitu. Bagaimana membuat sudetan-sudetan baru sehingga banjir yang air yang seharusnya mengalir itu tidak mengarah pada satu titik. Sementara ini saya melihat ada satu tempat di perumahan, ada perumahan Puri Nirwana Cikarang itu di Karang Bahagia, dan Puri Cikarang Hijau itu di Karang Asih, itu jadi langganan banjir. Gitu, jadi langganan banjir. Nah, ini perlu normalisasi seperti yang Bang Altin bilang. Kalau untuk dan ini saya pikir normalisasi harus dilakukan kembali. Kemarin kami para warga ya sudah melakukan itu. Cuma sayangnya pihak Pemda, sekali lagi pihak Pemda ini sangat lambat, gitu. Masukan sudah sering kita lakukan, sudah sering kita lakukan masukan ini, gitu kan. Jangan sampai terulang kembali begitu. Ya. Artinya kalau Bang Saiful misalnya sudah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi, kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang akan didorong untuk perbaikan lingkungannya? Iya, pertama jelas kita akan mendorong supaya normalisasi kali ini harus ditingkatkan. Gitu. Terus juga meminta kesadaran kepada masyarakat untuk berlaku tertib, termasuk juga buang sampah pada tempatnya. Karena ini juga pengaruh, begitu. Sehingga air yang tadinya harus lancar tidak lancar. Dan juga
banyak sekali sampah-sampah di di saluran air tersebut gitu, sehingga menghambat lajunya air. Nah, bicara masalah sampah, kita katanya belum punya penampungan sampah akhir. Nah, kira-kira kalau misalkan untuk menghindari banjir, diperlu nggak sih punya tempat penampungan sampah tersendiri? Kalau perlu, bagaimana? Sangat perlu, ya, sangat perlu. Dan ini juga harus bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi tentunya. Tidak serta termasuk juga dengan pihak provinsi nanti. Ya, mudah-mudahan ini Bu Meli juga terpilih kembali nih, ya. Provinsinya bisa mendorong supaya ada yang tempat buangan sampah akhir untuk Kabupaten Bekasi. Terus terang, beberapa perumahan pada hari ini itu mengeluh soal sampah. Nah, gitu. Mengeluh soal sampah, bahkan di perumahan, salah satu perumahan yang ada di Cikarang Utara itu inisiatif untuk beli mobil sampah. Karena apa? Mobil sampah nggak bisa nampung kok. Aneh dengan apa beli 3,4 triliun di mobil sampah yang nggak mampu ini dipertanyakan warga yang berinisiatif sendiri, bukan dari pemerintah. Bukan warga. Oke. Tapi kan pemerintah yang perhatikan sampah. Ya, harus pemerintah yang harus memperhatikan ini. Begitu. Oke, artinya ke depan armada pengangkutan sampah di Kabupaten Bekasi ini memang perlu ditambah ya. Iya, terutama betul. di daerah-daerah Sangat perlu ditambah. Perumahan ya. Kalau di daerah Kang Martin sih tidak ada masalah sampah kan? Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Sangat sekali. Ya. Nah, kayaknya Bang kita hari ini ngomongin air dan sampah nih Bang. Oke. Tidak, kita masih banyak bahasan ke depan ya. Ini kan baru warming up. Kita yang gampang ngomong dulu. Iya, dan nanti juga kita akan kembali ke Panas Kabupaten Bekasi. Baik, pemirsa Benar TV dan sahabat Anissa, kita akan break dulu sejenak, tapi jangan kemana-mana. Tentunya Caleg Bicara akan segera kembali sesaat lagi. Paling pertanyaan dari Bapak Dodi ya di City. Iya. Ini saya alami pagi tadi. Oke. Gitu. Dan saya masih punya ada bukti itu. Oh, bukan artinya konsisten Bapak nih. Tidak. Artinya Iya. saya mendapatkan selebaran di mana di situ saya menganggap ini back campaign. Back campaign ada 3 partai besar yang dirugikan di situ. Oke, baik. Gitu. Nah, ini apa yang mesti saya lakukan, dan ini ternyata juga banyak ditemukan di daerah, terutama di daerah perumahan di Gresik, lalu di Geraha Cikarang, Iya. ya. Dan ternyata tidak hanya di Kabupaten Bekasi, Tidak hanya di Kabupaten Bekasi. Ini sudah meluas, termasuk tadi, ya kan? Dan saya juga dapat hal yang sama begitu. Oke, baik. Ini bagaimana dari apa yang bisa dilakukan oleh kami dari pihak Satpol dan Caleg, dan apa yang juga dilakukan oleh Panwas. Pada prinsipnya kita berharap sekali lagi laporan ini segera besok disampaikan kepada kami ya dengan beberapa bukti ya, dan paling pokok adalah saksi, karena bagaimanapun laporan kita harus lengkap ya. Yang kedua, kalau memang ini skalanya nasional, kita akan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu di provinsi maupun di Jakarta agar sama-sama mengawasi kasus ini. Karena pada prinsipnya kita tidak ingin ada salah satu peserta pemilu merasa dirugikan oleh bentuk-bentuk kampanye hitam. Oke, baik. Ya, kita masih tepuk tangan dulu. Kita masih akan tanya tentunya para caleg yang hadir di sini. Nah, ini kaitannya begini, saya bayangkan tadi ya. Kan keluhan banyak infrastruktur ya. Kalau dibayangkan misalnya ternyata jalan-jalan di Kabupaten Bekasi ini sudah hot mix semua. Tapi ternyata di pinggir kiri kanannya masih banyak masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, misalnya seperti itu. Ini kaitannya dengan bagaimana, apakah dari Bapak Ibu di sini sudah punya konsep bagaimana untuk pengentasan kemiskinan dan juga pengangguran di Kabupaten Bekasi yang notabene meskipun kawasan industri begitu banyak, tapi kan penganggurannya masih banyak. Angka kemiskinan juga tampaknya masih cukup tinggi begitu. Nah, dari Bang Ahmad Matin sendiri dari PAN mungkin seperti apa nih untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat baik di desa maupun di perkotaan? Ya, memang ironis ya. Saya pernah melakukan sebuah survei gitu kan, terutama pada tingkatan sekolah SLTA, baik itu SMK maupun SMA. Ternyata dari 25 yang saya tanya, gitu kan, kalau seandainya Anda lulus, nanti kemana? Itu hampir persentasenya 80-90% itu mereka berbicara pabrik. Kerja di pabrik. Nah, ini merupakan sebuah krisis generasi muda. Ini krisis generasi muda berarti pendidikan di kita itu tidak melahirkan wirausaha. Tapi bukankah wajar Bang kalau misalnya orang misalnya di SMK terutama ya, atau bahkan SMA juga ada gitu kan, ya lulus sekolah pengen cepat kerja gitu kan? Memang betul. Tapi kan
maksud saya begini, SMK memang untuk menciptakan, gitu kan, menciptakan tenaga kerja pakai. Tapi yang lebih saya inginkan, mereka itu lebih mandiri. Iya. Lebih mandiri, tidak untuk jadi kuli, gitu kan bahasanya, tidak untuk bekerja kepada orang lain. Iya. Karena selama ini saya pernah melakukan, kebetulan saya aktif juga pembinaan usaha kecil, mikro dan menengah, gitu kan, karena saya sebagai ketua Gapoktan, sebagai ketua KTNA yang lebih memfokuskan kepada kesejahteraan para petani, kan, terutama pemuda tani. Gitu. Bahkan saya membina majelis yang melarang saya, jamaah majelis saya, terutama bujangan itu, kalau nikah minta ke orang tua, saya larang. Jadi harus kerja dulu, punya kemampuan sendiri dulu ya. Saya mengajarkan kepada mereka, kepada pemuda, gitu kan, kita masih diberi potensi. Apalagi Kabupaten Bekasi, gitu kan, Kabupaten Bekasi sinkron dengan visi Jawa Barat, ya, mitra terdepan ibu kota. Kalau kita berbicara masalah pertanian, terutama sayur mayur, kita tidak bakal kuatlah lawan Garut, lawan Cianjur, gitu kan. Tapi kita masih potensi. Bahkan kemarin saya sempat memimpin komisi perikanan. Saya menginginkan ada pilot proyek, terutama di budidaya ikan air tawar. Ini masih potensi, terutama untuk wilayah Dapil 5, gitu kan. Karena selama ini balai benih, gitu kan, balai benih ikan itu, itu yang ada di Cipayung, Pak. Saya cocok untuk Wakauta ya. Bang Wajid, jadi artinya kalau misalnya mereka, lah jangan cepat-cepat pengen jadi karyawan pabrik, terus suruh ngapain? Ya terus mereka tuh disuruh apa gitu kan? Pemberdayaannya seperti apa? Pemberdayaan, kebetulan saya membina koperasi pengrajin tas, ini suatu contoh ya. Saya akan berbicara apa yang telah saya lakukan. Ternyata bukan visi misi ya, bukan ya? Apa yang sudah dilakukan gitu? Apa yang sudah dilakukan? Ini banyak, artinya gini ya. Banyak caleg berbicara masalah visi misi terlalu politis, artinya. Padahal di masyarakat bawah, mereka, saya sering bertanya. Suatu contoh, itu kan suatu contoh. Kelompok tani bertanya. Caleg tidak bisa menerangkan. Bahkan ada lagi, mereka potensi, gitu kan, karena sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian, gitu kan, peraturan Menteri Pertanian nomor 28 tahun 2013 yang mengatur bahwa spesifikasi kelompok. Ini memudahkan bahwa sekarang itu spesifikasi kelompok, misalkan ternak domba ya ternak domba. Artinya anak-anak muda memang bisa itu dibina seperti itu. Bisa. Menjadi wirausaha bisa. Sangat bisa. Dan hal itu kenapa saya bilang bisa? Karena saya telah melakukan itu. Modalnya dari mana, Bang? Kenapa? Modalnya dari mana? Permodalan. Masalah permodalan, gitu kan? Masalah permodalan bisa saja. Saya pernah mencoba usaha seperti itu, ternyata dengan uang 400.000, gitu kan, kalau memang kita punya potensi dan kemampuan, ternyata saya bisa jadi bos tas. Sekarang ke Ibu silakan, Bu Melinda, masih konsep untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran ini seperti apa? Ibu secara Jawa Barat ya. Boleh kayak sama Bang Fatir, bahwasannya yang dilakukan sebuah survei. Dan kebetulan nih perlu diketahui juga bahwasannya saya juga mantan aktivis buruh. Saya mantan ketua serikat di salah satu perusahaan yang ada di kawasan Ejip Bekasi. Jadi saya melihat dari saya sebagai pekerja formal dan sekarang sebagai wira swasta kecil-kecilan. Ini harus diberanikan terlebih dahulu, ya. Harus diberanikan dulu. Harus berani. Ya. Harus berani. Betul tadi kata Bu Meli bahwasannya suatu daerah itu berbeda-beda. Kenapa kalau Bang Padit mengatakan tadi melakukan survei, kebanyakan pelajar yang ada di Kabupaten Bekasi ketika ditanya kita 80-90 mereka yang bekerja. Karena memang kultur Kabupaten Bekasi itu dengan industri kebanyakan, terutama di wilayah selatan. Gitu, sehingga dia akan lebih mudah melakukan tinggal bikin surat lamaran, dia melamar tanpa harus melakukan punya keahlian khusus. Beda hal seseorang yang seperti tadi dikatakan bahwasanya bagaimana beternak, bagaimana bertani itu perlu keahlian. Ribet itu membayangin. Betul. Dan sekarang juga kita melihat bahwasanya pemuda kita, para pelajar kita itu biasanya yang insan-insan saja begitu. Dan ini tugas pemerintah. Dan saya salut sama pemerintah Jawa Barat, ya. Salutnya karena ada Hero itu. Iya itu. Pasti tidak. Bukan gitu. Ya. Bahwasanya dia sudah melakukan sebuah terobosan yang mana kemarin mungkin hari ini masih berlaku bahwasanya dia sudah mencetak
ini di bulan ini 100.000 wirausahaan baru. Oke. Ini perlu diapresiasi, saya pikir. Itu untuk yang provinsinya ya, Abang. Tapi untuk kabupaten-kabupatennya seperti apa? Sebanyak itu, Mas. Iya, ya, artinya itu sudah digelontorkan begitu. Bagaimana akses itu didapat? Oke. Ya kan? Dan itu lari ke dinas-dinas yang ada di pemerintahan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Tinggal dikoneksikan saja begitu. Cuma anehnya pada hari ini kalau bicara janji-janji pemerintah Kabupaten Bekasi yang akan mencetak 50.000 wirausahaan ataupun pekerja baru, saya pikir ini hanya 0 kosong gitu kan, 0 besar gitu ya. Itu mencetak mental pekerja dong, artinya kalau misalkan menciptakan 50.000 lowongan pekerjaan. Ya, artinya pekerjaan itu bukan hanya pekerjaan dalam bentuk formal, tapi juga non formal, termasuk juga wirausaha tadi gitu maksudnya. Itu kan belum. Harus sebetulnya. Ya belum sampai kapan? Kita mencoba begitu. Oke. Ya, baik. Pemirsa, kita masih akan berbincang bersama 3 caleg ini ya, dan tentunya juga bersama anggota Panwaslu Kabupaten Bekasi, Bang. Ini kita berikan kesempatan kepada forum yang ada di sini, kita mereka untuk bertanya kepada para caleg yang ada di depan. Oke, silahkan dipersiapkan saja. Pastikan tetap di sini di Badar TV dan juga Radio Anissa 105,6 FM di Caleg Bicara. Insya Allah yang sudah duduk di sini semuanya masuk ya. Oke, Bang Juli, ini masih kaitan dengan persiapan masa tenang tanggal 6, 7, 8. Ini apalagi yang pelanggaran-pelanggaran apa yang menjadi fokus dari Panwaslu ya. Baik, terima kasih. Jadi terkait masa tenang, memang ada salah satu pasal pidana khusus ya. Iya. Masa tenang maupun masa pungut hitung, yaitu pasal 301 itu kepada seluruh masyarakat, peserta maupun kandidat. Oleh sebab itu kita kemarin sudah melakukan rapat khusus terkait mempersiapkan strategi-strategi pengawasan di masa tenang. Ya, salah satu contohnya adalah misalnya pengajian misalnya di rumah caleg itu kan pasti akan ada indikasi-indikasi. Kita berharap bahwa pengajian jangan ditunggangi misalnya oleh hal-hal yang berbau kampanye, karena memang masa tenang tidak dibolehkan berkampanye. Kalau mereka berkumpul untuk mendoakan saudaranya ini yang jadi caleg kan gimana itu? Selamatan, sepanjang sekali lagi tidak bertabrakan dengan nuansa kampanye, kami dari pengawas pemilu mempersilahkan. Apakah itu perlu ada ini dulu pemberitahuan juga ke Panwaslu atau Panwaslu kecamatan atau dari? Yang jelas melibatkan massa banyak itu memang harus koordinasi dengan dalam hal ini kepolisian. Oke. Ya, oleh sebab itu di masa tenang sebenarnya bukan saatnya melakukan mengumpulkan massa. Oke. Itu yang harus kita batasi dan kita sama-sama persepsi terkait pelibatan massa di masa tenang. Ya, itu ya pengajian ya. Terus apa lagi, Bang Juli? Mungkin bisa juga misalnya tablik akbar. Ini yang harus kita yang kami akan segera sikapi ya. Makanya kita akan membuat gugus tugas ya. Kemarin sudah membuat kita rapat bahwa kita akan baik malam, siang maupun malam akan melakukan pengawasan secara intensif gitu. Kalau bilang terjadi seperti itu, Pak. Oke, silakan. Oke, boleh. Belum saya tanya, baru silakan. Ini ada tahlilan lah, ada tokoh meninggal. Bisa kalau tokoh meninggal atau orang kaya meninggal itu yang datang banyak. Iya. 100-200 orang. Oke. Begitu, ya kan? Dia datang tadi bicara, gitu kan? Tapi setelah itu dia tidak diberikan tidak diberikan opsi untuk bicara, waktu untuk bicara dan sebagainya. Cuma duduk saja. Karena MC-nya orang dia, ya kan? Sehingga tiba-tiba, mari Bapak kita dukung, kita doakan supaya, nah itu bagaimana? Apa sih dia bicara? Dia akan bicara. Oke, baik. Sekali lagi dalam undang-undang memang dijelaskan bahwa penggunaan fasilitas negara itu sebenarnya dibolehkan asal tidak membawa atribut. Apalagi misalnya tahlil, itu sangat dibolehkan, tetapi jangan melakukan kampanye. Ya, melakukan ajakan, mencoblos atau memilih salah satu. Tapi yang mengajaknya yang lain bukan calegnya sendiri. Nah, konteksnya di situ kalau ada caleg atau tidak. Kalau memang ada caleg itu bisa kita kategorikan pelanggaran. Makanya oleh sebab itu kita berharap melalui kesempatan yang bagus ini kita berharap seluruh peserta menahan diri. Karena 3 hari ini memang masyarakat diberikan untuk berpikir, mencerni untuk memilih para kandidatnya. Bukan harus dicekoki lagi dengan visi dan misi. Selama 21 hari ke belakang sebenarnya cukup waktu untuk diberikan kesempatan.
Jadi, nah, artinya begini Pak Saiful, mungkin supaya lebih safe ini, kalau caleg datang ke kerumunan orang pengajian atau tahlilan, ini mungkin MC-nya di calling dulu ya, jangan nyenggol-nyenggol saya. Artinya,